Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 15 Kemunculan dari Bumi. Shinfasyang Sutra Teratai episode 1484. Mengenakan baju besi dari ketekunan dan membangkitkan tekad yang teguh. Ketika para bodhisattva melakukan pembinaan diri di hadapan Buddha, Dharma, Sangha, ayah bunda, guru, dan orang yang lebih tua, selalu membangkitkan kerendahan hati, melayani dengan hormat, berbakti dan merawat mereka. Dengan ini sebagai benih, mereka bertumimbal lahir dengan kelahiran yang berbeda-beda sebagai buah akibat yang dihasilkan. Para bodhisattva memungkinkan semua makhluk untuk menerima transformasi. Inilah yang dinamakan memupuk benih sebab dan menuai buah akibatnya. Bersungguh hatilah untuk mendengar dan memahami. Tentu saja, ketika para bodhisattva melakukan pembinaan diri, bodhisattva juga harus melakukan pembinaan diri. Membina diri selama beberapa kehidupan. Proses ini pada setiap kehidupannya tentu saja memiliki ayah, ibu, dan juga guru. Ini merupakan prinsip yang pasti dalam kehidupan manusia. Bodhisattva juga memanifestasikan diri di dunia, memiliki kehidupan yang sama persis dengan kita. Hanya saja bodhisattva datang ke dunia merupakan orang yang tercerahkan dari kehidupan awam, telah menghayati berbagai jenis penderitaan di dunia. Juga ingin merasakan kehidupan manusia, hanya lahir, hidup, tua, sakit, pada akhirnya meninggal. Di manakah nilai pada kehidupan manusia ini akan mampu mengevaluasi prinsip dari kehidupan manusia, menghayati di mana letak prinsip sejati dari kehidupan manusia. Kenapa dunia manusia memiliki penderitaan lahir, tua, sakit, dan mati? Mengapa di dunia manusia terdapat penderitaan berpisah dengan orang yang dicintai? Mengapa di dunia manusia memiliki penderitaan bertemu dengan orang yang kita benci? Mengapa dunia manusia terdapat orang yang menderita karena miskin dan kaya? Oh, mengapa terdapat banyak sekali penderitaan? Mengkaji, meneliti, semakin lama semakin terasa. Demikianlah dimulai dari membangkitkan tekad dan mengejar. Dalam proses mengejar ini, membangkitkan tekad, jalan ini berulang bisa berjalan maju terus, memiliki arah. Makhluk yang menderita di dunia ini sangat banyak. Seharusnya harus menjadikan prinsip kebenaran ini supaya semua orang tahu. Makanya satu sisi bersungguh hati mengejar Buddha Dharma ini disebut sebagai ke atas mencari jalan kebuddhaan. Satu sisi selalu menggenggam waktu mau menanam kembali benih prinsip kebenaran yang begitu baik, mengantarnya ke kerumunan orang banyak, agar semua orang mampu menghayati dan mengerti, agar Dharma Sang Buddha ditempatkan dan menyebar di dunia. Inilah yang disebut dengan bodhisattva. Ini mampu untuk mengejar prinsip kebenaran, menghayati Buddha Dharma, di saat yang sama melakukan praktik dalam tindakan nyata, rela bersumbangsi untuk kebajikan, bersumbangsi untuk hal baik. Dharma, ada batin manusia yang sedang risau, terbelenggu, prinsipnya tidak jelas, makanya beliau akan datang mengajarkannya. Ini disebut dengan ke atas mencari jalan kebuddhaan dan ke bawah membimbing para makhluk. Orang yang mendengarkan Dharma, yang mempraktikkannya, yang membabarkannya, yang menyebarkannya, Dharma Sang Buddha berasal dari para bodhisattva yang di satu sisi mengembangkannya, di sisi lain mempraktikkannya dalam tindakan nyata, dan juga menyebarkannya Dharma. Jadi Dharma berasal dari Sang Buddha, sumber ajaran berasal dari Sang Maha Tercerahkan, yang mana adalah Sang Buddha, sehingga kita harus menghormati dan menghargai sumber Dharma. Arah yang diberikan Sang Buddha kepada kita, kita juga harus sangat bersyukur untuk Dharma yang tersebar luas di dunia. Kita harus mengamalkan sesuai yang diajarkan. Oleh karena itu, kita harus membangkitkan tekad untuk melatih diri, berkonsentrasi dengan banyaknya penderitaan di dunia. Jika kita tidak melepaskan penderitaan kita terlebih dahulu, melepaskan sumber dan penyebab penderitaan, bagaimana kita bisa melatih diri? Sehingga kita perlu mengesampingkan hal tersebut untuk fokus memasuki komunitas monastik dan melayani Buddha dan Sangha. Ketika kita masuk, kita mulai mengikuti ajaran dan arahan Sang Buddha dengan melatih diri secara fisik dan pikiran. Jadi kita hidup di lingkungan seperti itu. Oleh karena itu kita harus menghormati Buddha, Dharma, dan Sangha. Dan tubuh kita. Dari mana tubuh kita berasal? Dari orang tua.
Sehingga kita harus menghormati dan berbakti kepada orang tua sebagai wujud bakti yang besar. Karena orang tua telah memberikan kita kehidupan, kita hendaknya membalas dengan hidup penuh kebijaksanaan. Pada dasarnya, kehidupan manusia adalah tidak kekal. Pasti ada lahir, tua, sakit, dan mati. Sudah menjadi hukum alam, seumur hidup memiliki sepasang orang tua, dan kita telah menjalani kehidupan demi kehidupan. Banyak kehidupan, banyak kalpa berarti waktu yang sangat lama. Melewati waktu yang sangat lama, tidak tahu berapa kali sudah dilahirkan kembali. Beruntunglah kita berada di dunia manusia. Prinsip ketidakkekalan dapat meningkatkan kesadaran kita secara terus-menerus. Hidup sangatlah singkat, harus waspada terhadap diri sendiri. Karena hidup begitu singkat, terutama ketidakkekalan di dunia ini. Maka prinsip kebenaran ini pasti dan benar. Kita harus lebih waspada, sehingga kita harus memanfaatkan waktu dengan baik. Kita akan menyadari bahwa kenikmatan di dunia bersifat sementara. Tidak hanya sementara, tapi juga berubah-ubah. Sangat tidak pasti. Seandainya kita bisa menggenggam kesempatan saat ini di kehidupan ini, saat ini di seumur hidup ini, kita harus berusaha sebaiknya agar batin tidak meninggalkan dharma. Di samping itu, dharma harus segera digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari kerumunan masyarakat. Kita harus tanpa berhentinya terus belajar dalam kerumunan masyarakat. Ada orang mempraktikkan sesuai ajaran. Mendengar satu, memahami 10, memahami 100 atau puluhan ribu. Ada orang mendengarkan 10, tidak memahami satu kata pun, satu kalimat. Ini adalah ketajaman dan ketumpulan akan tidak sama. Mengapa ada orang yang memiliki akar yang begitu tajam? Adalah karena beliau di dalam etika dan moral ini tidak tercerai-berai. Tahu akan prinsip kebenaran, awal mula mempelajari Dharma, Buddha, Dharma dan Sangha, budi luhur orang tua, ini semuanya sangat jelas. Ada orang membabarkan Dharma kepada kita, ada orang memberikan pengajaran kepada kita, kita harus sangat bersyukur. Ini adalah sangat jelas, ruang di dalam batin kita sudah terukir prinsip jalan kehidupan manusia yang sangat jelas. Dalam ruang batin kita mengingat dengan jelas, karena demikian akan sering muncul rasa hormat terhadap orang lain. Terhadap Buddha memahami rasa hormat, terhadap Dharma memahami rasa hormat, terhadap Sangha juga memiliki rasa hormat. Hormat kepada orang tua, berharap kita bisa membalas budi tiga mestika, membalas budi orang tua, budi guru. Bagaimana kita membalas budi mereka? Yaitu dengan ketekunan. Menggunakan tubuh balasan kita ini harus paham dan mengerti prinsip kebenaran dengan sangat jelas. Kita sebagai manusia harus memiliki arah yang benar. Tidak salah dan kebingungan. Bagaimana kita melatih batin setiap saat? Tidak lain adalah menuju arah pencerahan. Arah menuju pencerahan adalah menjadi orang yang tercerahkan. Orang yang tercerahkan di dunia dan mempunyai cinta kasih terhadap orang lain. Inilah cara kita membalas budi orang tua yang telah memberi kita tubuh ini. Telah memberi kita kesempatan untuk belajar Dharma dan hidup di antara tiga mestika, yaitu Buddha, Dharma, dan Sangha. Jadi kita bersikap hormat dan bersyukur. Dengan sendirinya dalam batin kita akan selalu membangkitkan kerendahan hati. Sumber dari tubuh kita, sumber dari pikiran dan psikologi kita berasal dari ajaran Buddha Dharma. Maka adanya tubuh ini sebagai sarana pelatihan diri. Kita harus mempergunakannya dengan baik. Jangan merasa diri sendiri hebat dan sombong. Kita harus rendah hati. Dengan rendah hati menghadapi Buddha, Dharma, dan Sangha. Menghadapi orang tua dan semua orang. Ini adalah batin penuh rasa hormat dan syukur. Ini disebut kerendahan hati. Bukan hanya menyendiri tinggal di atas. Merasa saya sangat pintar dan saya tahu banyak. Ketika kita mengagungkan diri sendiri, kita akan lupa dari mana asalnya sumber dari batin dan pikiran kita. Kita harus senantiasa bermawas diri dalam hal ini. Jadi, kita harus bersungguh-sungguh menghormati dan bersyukur dengan tubuh ini. Secara alami, kita akan menghormati dan melayani, berbakti dan merawat. Kita harus menyampingkan semua masalah dan dengan hati penuh hormat berbakti dan merawat baik guru, orang yang lebih tua, Buddha, Dharma, dan Sangha. Karena demikian di dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti setiap ucapan dan segala tindakan, perilaku dan ekspresi kita, semua ini adalah benih. Karena kamu memiliki kerendahan hati, memiliki rasa hormat, maka niat ini menunjukkan perilaku kita. Dengan menunjukkan perilaku kita, orang yang merasakan
akan berbeda. Merasakan sukacita di dalam batin sendiri telah tercapai kesadaran. Ini membuat kita memasukkan dharma ke dalam ruang batin terhadap Buddha Dharma, terhadap guru, terhadap senior kita. Senantiasa memiliki kerendahan hati dengan sendirinya di tengah orang banyak. Akan demikian, ini sudah menjadi bagian dari karma kesadaran kita. Sebuah benih yang dalam ingatan kita ini adalah apa yang disebut oleh orang awam sebuah kebiasaan baik terhadap manusia dan benda, layaknya terhadap orang yang lebih tua atau senior. Dengan kerendahan hati menghadapi orang banyak agar kebiasaan baik ini terlatih. Ini artinya benih telah matang. Maka dengan benih sebab ini kita tidak perlu lagi berusaha untuk berbuat karena ini sudah menjadi kebiasaan. Kita hanya menjalankannya sedemikian rupa seperti sudah semestinya begini. Ini adalah kebenaran. Etika kita dalam berperilaku yang demikian akan berkembang menjadi tata krama. Maka kesusilaan juga termasuk kebenaran. Sudah semestinya begini akan berubah menjadi kebiasaan dari kesadaran kita setiap orang. Inilah yang disebut sebagai sebab, yaitu benih yang tidak perlu terlalu bekerja keras. Sudah semestinya begini, demikianlah kita berhadapan dengan orang. Sudah semestinya begini, seharusnya demikianlah tingkah laku kita dari Buddha, Dharma, Sangha, orang tua, para sesepuh, terus sampai ke kerumunan orang banyak. Niat hati ini sudah sangat alami. Yang alami adalah prinsip kebenaran. Etika ini, kesusilaan ini adalah prinsip kebenaran alami. Ini disebut sebagai sebab, benih sebab. Maka, karena kita setiap orang tiada sesuatu pun yang terbawa pergi sewaktu mati. Hanya karma yang menyertai. Orang awam masih saja bertumimba lahir dengan kelahiran yang berbeda-beda sebagai buah akibat yang dihasilkan. Sebenarnya, apa yang kita lakukan seumur hidup ini, melatih diri di vihara, seharusnya tidak kehilangan tubuh manusia ini, kecuali Anda berikrar, kecuali Anda serakah terhadap alam surga. Karena biasanya Anda tidak melanggar sila, tidak melakukan 10 kejahatan, tidak melanggar sila, Anda juga ada berbuat kebajikan. Namun batin Anda memohon untuk tidak menerima penderitaan. Itu berarti terlahir di alam surga. Kecuali batin Anda sangat kokoh, surga pun saya tidak mau. Saya hanya ingin mencapai kebuddhaan. Saya mau menjadi bodhisattva. Kecuali niat batin ini ingin menjadi bodhisattva, ingin mencapai kebuddhaan, tidak serakah terhadap kesenangan, tidak takut bertumimba lahir di 6 samsara. Karena di ujung dari kebijaksanaan terletak tidak serakah terhadap parinirwana. Ini yang disebut kebijaksanaan. Mempelajari ajaran Buddha berarti mempelajarinya dengan sukses menjadi seorang Buddha, berarti mampu menjadi seorang Buddha sepenuhnya. Sang Buddha datang ke dunia manusia dari kehidupan ke kehidupan. Sang Buddha tidak hanya datang ke dunia manusia, 6 alam kehidupan, tetapi juga mengikuti semua makhluk hidup bolak-balik di 6 alam kehidupan untuk menyelamatkan mereka. Jadi, guru pembimbing dari 3 kelompok alam dan ayah pengasih dari 4 jenis kelahiran. Di 3 alam telah menerima ajaran Buddha. Sang Buddha selalu mengikuti jalanan semua makhluk hidup. Beliau berikrar dari penderitaan 4 alam sengsara, menyelamatkan semua makhluk hidup. Dan beliau ingin pergi, oleh karena itu tidak peduli apakah di dunia manusia kita tidak melanggar sila, belum kehilangan tubuh kita, ataupun jika kita belum menyelesaikan sisa perbuatan kita di kehidupan lampau, masing-masing mengumpulkan dan menerimanya. Jika kita berbuat jahat dan membuat karma buruk, pasti akan mendapat akibat buruk. Jika kita berbuat baik, kita akan mendapat balasan baik. Namun di zaman manusia biasa, sebelum kita mempraktikkan ajaran Buddha dan sebelum kita mendengar Dhamma, kita mungkin tidak melatih 10 perbuatan baik, namun 10 perbuatan jahat. Anda telah melakukan 10 kejahatan. Siapa yang akan menanggung akibatnya? Tetap diri sendiri. Akan tetapi kebajikan saya bersentuhan dengan Dharma. Kita memiliki jalinan jodoh ini. Jalinan jodoh yang sangat kuat. Masuk ke dalam Dharma Sang Buddha, kita berubah. Kejahatan di masa lalu, 10 kejahatan. Kita telah membaliknya, menapaki 10 kebajikan. 10 kebajikan berakumulasi, mengubah tabiat buruk di masa lalu. Seluruhnya mengarah ke sebab dan akibat kebajikan. Demikian kebajikan ini terakumulasi. Apakah kebajikan yang saya lakukan telah terakumulasi sedemikian banyak?
Perbuatan buruk di masa lampau apakah telah hilang? Tidak hilang. Ini tergantung jika kita selama beberapa kehidupan melakukan kebajikan. Sepanjang hidup ini dengan karma yang baik. Karma baik berjalan di jalan kebajikan. Akan tetapi karma buruk kita, jalinan jodoh buruk di masa lampau, jika sangat kuat, kemudian di saat kebajikan kita lebih lemah, maka kejahatan ini pun muncul di permukaan. Anda tidak dapat melangkahinya, seperti guru negara Biksu Uta dalam 10 kehidupan menjadi Biksu Agung. Akan tetapi setiap generasi beliau sangat berhati-hati dalam melatih diri. Sekali mendapatkan penghormatan dari Kaisar Ichong, menghadiahkan kursi cendana, mempersilahkan beliau duduk. Saat beliau hendak duduk, merasa puas pada diri sendiri atau lupa diri. Pintu karma terbuka sedikit. Pikiran buruk seperti ini pun masuk. Merasa hebat, lupa diri, tidak fokus, kaki pun membenturnya. Begitu terbentur, hanya demikian, lebam. Kemudian di dalam mulai bernanah, mulai berulah, dan mulai tidak dapat terkendali. Kakinya mulai menampakkan borok berwajah manusia. Siksaan penuh penderitaan tak tertahankan. Dan juga karena jalinan jodoh demikian yang Arya Kanaka, beliau pernah menolong yang Arya Kanaka. Sebab kebajikan ini berpadu dengan jalinan jodoh ini, maka segera menolongnya. Beliau memandunya untuk membersihkan karmanya. Inilah mengapa kita memiliki sutra pertobatan air untuk dibaca. Seorang biksu terkemuka pada masanya seharusnya dikatakan 10 generasi membina diri, terakumulasi hingga menjadi biksu agung di masanya. Tetapi di kehidupan sebelumnya ia pernah berencana untuk membunuh seseorang dan karma buruk itu masih tersisa. Maka jika karma buruk ini tidak lenyap, akan seperti bola besi yang tidak akan mencair, seperti bola besi yang terbakar dan masih mendidih. Maka kita harus bersungguh hati jika tidak berhati-hati. Tergantung dengan sebab yang kita buat, maka akan memperoleh buah yang demikian. Maka pada akhirnya mendapat balasan karma di neraka, maka akan pergi ke neraka. Jika balasan karma kita adalah di alam binatang, maka kita akan pergi ke alam binatang. Jika balasan karma kita adalah di alam setan kelaparan, maka kita akan pergi ke alam setan kelaparan. Jalan yang berbeda ini disebut kelahiran yang berbeda-beda sebagai buah akibat yang dihasilkan. Ini adalah apa yang telah kita ciptakan di kehidupan lampau. Sebab itu menghasilkan buah akibat yang seperti itu. Oleh karena itu disebut makhluk hidup yang berbeda, begitu pula dengan jalan kebenaran yang dituju juga tidak sama. Bertumimba lahir dengan kelahiran yang berbeda-beda sebagai buah akibat yang dihasilkan. Para bodhisattva memungkinkan semua makhluk untuk menerima transformasi. Inilah yang diharapkan oleh para bodhisattva. Ke alam manapun mereka pergi, mereka semua juga sukarela, sama seperti yang dilakukan Sang Buddha. Dimanapun ada penderitaan, mereka semua dengan sukarela pergi untuk meringankan penderitaan itu. Namun, alam manusia adalah yang paling penting karena di alam manusia mereka menjaga pintu neraka dan menutup pintu alam binatang. Jika dapat membimbing orang-orang untuk melakukan perbuatan baik dan tidak melanggar sila, maka secara alami mereka tidak akan menciptakan sebab-sebab seperti itu dan merasakan penderitaan dari buah akibat itu. Sehingga kita harus menapaki jalan bodhisattva di setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, inilah yang harus dilatih oleh para bodhisattva. Dalam memandang manusia, kita harus menjadi panutan, kita harus membina diri baru bisa mendapatkan pahala kebajikan, baru bisa menjalin jodoh baik dengan orang-orang. Apa yang Anda katakan baru bisa dia terima. Ini perlu mempraktikkan dalam tindakan nyata. Para bodhisattva memungkinkan semua makhluk untuk menerima transformasi. Jika memiliki jalinan jodoh baik, apa yang Anda katakan dia akan menerimanya. Anda akan dapat menggugah dan membimbing dia. Oleh karena sebab itu, inilah yang dinamakan memupuk benih sebab dan menuai buah akibatnya. Kita hendak menggugah dan membimbing orang. Kita sendiri harus membina diri, harus memupuk benih sebab. Bicara sedemikian banyaknya tidak lain adalah untuk membimbing kita. Harus benar-benar membangkitkan tekad dan membangun ikrar agung. Dapat membedakan baik dan buruk. Jika kebaikan lebih kuat, maka kita akan mengikuti benih sebab dan kondisi pendukung baik ini dengan segera mengakumulasinya. Maka di dalam kehidupan kita akan ada dewa penolong. Lihatlah guru negara Biksu Uta, yaitu mempraktikkan kebaikan sebelum dia berkembang, dia melakukan perbuatan baik
untuk menyelamatkan orang dan menyelamatkan yang Arya Kanaka. Karena di kehidupannya ada yang Arya Kanaka, yaitu dewa penolongnya. Dengan demikian dia baru mempunyai kesempatan untuk mencabut penderitaannya. Dan kita generasi mendatang baru mendapatkan kesempatan untuk belajar akhir pertobatan. Ini dinamakan jalinan jodoh. Jalinan jodoh harus kita genggam dengan baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, kelahiran yang berbeda-beda sebagai buah akibat yang dihasilkan. Dengan jalan yang berbeda kita lebih baik tetap berada di alam manusia. Alam manusia dapat mencakup 6 alam. Kita dapat membina diri dengan baik. Kelahiran yang berbeda-beda sebagai buah akibat yang dihasilkan dikarenakan makhluk awam yang bertumimba lahir dalam 6 alam kehidupan terlahir dengan menerima buah akibat dari berbagai macam karma yang diciptakan. Makhluk awam menciptakan berbagai macam karma dan menerima berbagai macam buah akibat lahir dengan jenis wujud jasmani, makanya dinamakan kelahiran yang berbeda-beda sebagai buah akibat yang dihasilkan. Dikarenakan makhluk awam yang bertumimba lahir dalam 6 alam kehidupan terlahir dengan menerima buah akibat dari berbagai macam karma yang diciptakan karena berbuat karma yang bagaimana, maka Anda akan tiba di alam yang mana. Ini disebut kelahiran yang berbeda-beda. Jadi, makhluk awam menciptakan berbagai macam karma, maka itu menerima berbagai macam buah akibat terlahir dengan selaksa jenis wujud jasmani. Setiap makhluk, setiap alam akan memiliki bentuk makhluk yang berbeda, hanya alam binatang saja. Wah, tidak tahu ada berapa puluh ribu jenis makhluk di alam binatang. Sehingga makhluk awam menciptakan berbagai macam karma dan menerima berbagai macam buah akibat. Pada akhirnya Anda terlahir sebagai gajah atau ayam, bebek. Semua ini disebut balasan karma dengan terlahir di alam binatang, bermacam-macam ras dan bentuk. Ayam dan bebek juga bisa menolong orang. Ayam dan bebek semua ini ada ceritanya. Jadi, terlahir dengan selaksa jenis wujud jasmani sehingga disebut makhluk hidup. Binatang yang bagaimanapun termasuk ke dalam kelompok makhluk hidup dan kita ingin menolong dan mencabut penderitaan para makhluk. Termasuk semua ini. Para makhluk bukanlah merupakan persembahan untuk dimakan orang, adalah karena ia menerima buah akibat dari berbagai macam karma sehingga terlahir di alam binatang. Ini kita haruslah sangat meningkatkan mawas diri. Harus dengan sebaiknya dan bersungguh hati dalam menghayatinya. Dinamakan kelahiran yang berbeda-beda sebagai buah akibat yang dihasilkan. Kondisi kehidupan yang berbeda akan merasakan hasil dari buah akibat yang demikian. Kita haruslah sangat jelas, meskipun masih belum masuk ke dalam naskah sutra untuk membahasnya. Tetapi semua ini adalah agar kita tahu harus bagaimana untuk tekun bersemangat di dalam kehidupan sehari-hari kita. Harus bagaimana menjaga dengan baik batin kita. Jadi haruslah bersungguh hati untuk mendengarkan Dharma. Naskah sutra sebelumnya. Pada ketika itu Buddha Sakyamuni berkata pada Bodhisattva Maitreya, bagus sekali Ajita. Engkau dapat bertanya pada Buddha tentang urusan besar ini. Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Ini sudah pernah dibahas sebelumnya, sangat sederhana. Jika sudah pernah dengar, akan jelas bagian dari naskah sutra di bawah ini berkata demikian. Engkau sekalian hendaknya sama-sama satu hati mengenakan baju besi dari ketekunan dan membagikan tekad yang teguh. Tathagata sekarang ini mengungkapkan dan menyampaikan kebijaksanaan dari semua Buddha. Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Setiap orang harus bersungguh hati mendengar dengan sepenuh hati, sedangkan di dalam batin harus tekun. Tekad pembinaan diri harus benar-benar teguh. Sang Buddha sangat berhati-hati mengajarkan dan mengingatkan agar batin kita tidak kacau dan berpencar. Itu sebabnya baru bisa mengatakan, engkau sekalian hendaknya sama-sama satu hati mengenakan baju besi dari ketekunan. Ibarat hendak pergi ke medan perang harus mengenakan baju besi ini. Engkau sekalian hendaknya sama-sama satu hati mengenakan baju besi dari ketekunan. Sebelum Buddha menjawab, terlebih dahulu mengingatkan mereka agar memfokuskan pikiran dalam mempraktikkan jalan kebenaran dan menaklukkan mara. Ketekunan adalah paling berharga. Ibarat masuk formasi perang dengan mengenakan baju besi. Ini dikarenakan Bodhisattva Maitreya bertanya, beliau harus menjawabnya. Sebelum menjawab, mengingatkan kita harus waspada. Satu hati, kita harus tekun, jangan menggunakan batin yang kacau untuk mendengarkan Dharma. Harus mendengar dengan penuh perhatian. Ini adalah sebelum Sang Buddha hendak menjawab. Demikian mengingatkan kita, Anda sekalian pikirannya jangan kacau dan berpencar. Harus penuh perhatian.
Jadi, terlebih dahulu mengingatkan mereka agar memfokuskan pikiran, terlebih dahulu memberitahu dan mengingatkan kita agar batin kita fokus di satu tempat. Jadi, dalam mempraktikkan jalan kebenaran dan menaklukkan marah, ketekunan adalah paling berharga. Saat kita membina diri, kita harus membiarkan batin kita fokus agar marah tidak datang mengacaukan kita. Marah, yaitu marah yang ada di dalam batin kita. Pikiran bercabang kita, ini disebut setan marah. Apabila pikiran bercabang datang, maka marah kerisauan timbul. Muncul setan kerisauan yang ada di dalam batin kita. Bercabang ke kondisi luar, kita hendaknya memusatkan batin dan pikiran kembali. Satu batin, inilah yang hendak Sang Buddha katakan kepada kita sebelumnya. Beliau menghimbau kepada semua orang untuk bersatu hati, bersama-sama satu hati. Oleh karena itu kita hendaknya bersungguh-sungguh dan rajin, tekun bersatu hati, memusatkan pikiran dan batin, barulah dapat disebut dengan benar-benar tekun. Hendaknya ketekunan adalah paling berharga, ibarat masuk formasi perang dengan mengenakan baju besi. Ini berarti kita hendaknya mengenakan baju besi, membagikan tekad yang teguh. Ini maksudnya apabila tekad kita tidak teguh, maka kita tidak akan berhasil. Apabila kita hendak melakukan sesuatu, ini tergantung pada keteguhan hati kita. Apakah kita memiliki hati yang teguh? Ini semua tergantung pada kita sendiri. Apakah kita sudah fokus atau memusatkan pikiran kita? Apakah batin kita sudah teguh untuk melakukan kegiatan atau sesuatu? Apakah bersedia untuk bersumbangsi? Kita hendaknya melakukan dengan sepenuh hati. Maka apabila kita tidak teguh, tidak bersatu hati, maka tidak akan berhasil dan sukses. Membagikan tekad yang teguh, jika tekad tidak teguh adalah sulit untuk berhasil. Itu sebabnya terlebih dahulu menasehati agar membagikan ketekunan dan keteguhan. Ini adalah mengingatkan para hadirin agar membagikan keyakinan mendalam. Jadi sehingga maka beliau mengajak kita untuk lebih giat bersemangat dan membagikan tekad yang teguh. Ini disebut pengajaran beliau memberi pengajaran kepada masyarakat. Apabila kalian ingin mendengarkan Dharma, hendaknya seperti demikian, harus bersatu hati dan giat bersemangat, memiliki niat pikiran yang teguh. Memiliki hati yang giat bersemangat dan teguh, membagikan keteguhan hati, ini sangat penting. Saat Buddha hendak membabarkan Dharma, juga demikian, membagikan keyakinan sehingga memiliki keyakinan yang teguh, benar-benar membagikan keyakinan yang teguh. Jika batin tidak tekun dan tekad tidak teguh, akan mudah menimbulkan kebodohan dan kekacauan, sehingga tidak dapat memiliki keyakinan benar pada jalan kebuddhaan. Mengingatkan agar satu hati dan tidak membiarkan pikiran berpencar. Mengingatkan agar mengenakan baju besi dan jangan bermalas-malasan. Mengingatkan agar tekun dan jangan mundur dan takut. Mengingatkan agar tekad teguh dan jangan ragu. Jika batin tidak tekun dan tekad tidak teguh, akan mudah menimbulkan kebodohan dan kekacauan. Kalau batin kita tidak tekun dan tekad tidak teguh, maka batin kita mudah berpencar dan mudah menimbul kebodohan dan kekacauan. Timbul delusi dalam batin kita. Delusi ini bisa sangat halus dan menimbulkan pikiran yang tidak baik, bahkan menimbulkan pengetahuan yang maya, pandangan yang maya dan ilusi. Dengan semua pikiran ini, kita tidak akan mudah menjadi kacau sehingga kita tidak dapat memiliki keyakinan benar pada jalan kebuddhaan. Kalau kita tidak fokus pada batin, tidak tekun, tidak teguh, maka saat berada di jalan menuju kebuddhaan akan tidak mungkin bagi kita untuk masuk ke dalam jalan menuju kebuddhaan dengan keyakinan yang benar. Jadi Buddha mengingatkan agar satu hati dan tidak membiarkan pikiran berpencar. Ini adalah imbauan bagi kita, mengingatkan kita agar batin kita bisa tekun. Kita harus fokus pada Dharma Buddha, kita harus teguh. Kita bisa melihat ada banyak agama yang berbeda-beda. Juga demikian. Jadi kita mesti melakukan hal yang sama. Kita harus memiliki keyakinan benar, pengetahuan benar, pandangan benar, dan perbuatan benar. Kita harus mempraktikkan prinsip kebenaran. Pikiran kita mesti berpadu dengan perihal agar bisa menjadi prinsip. Kita mesti bersungguh hati dalam memilih arah yang benar, berupaya untuk membuka jalan. Kita harus mempersiapkan diri dengan baik, dengan mengenakan baju perang kita dan jangan bermalas-malasan. Seperti sedang memasuki medan perang. Memasuki medan perang, bagaimana kita bisa lalai? Kita harus dengan mempersiapkannya dengan akurat bahwa musuh ada di depan kita. Setan-setan marah ini sangat banyak pikiran bercabang-cabang yang sangat mungkin untuk mempengaruhi kita atas keyakinan dan iman kita. Kita semestinya seperti mengenakan baju besi untuk berperang. Kita harus tekun, terus bergerak maju, tidak boleh lalai. Dengan demikian, mengingatkan agar tekun dan jangan mundur atau takut.
Kita harus tekun dan bersemangat. Kita harus mencegah hati kita berpaling. Maka dari itu harus mengingatkan agar tekun, teguh, dan jangan ragu. Tidak boleh ragu terhadap ajaran Buddha Dharma. Ingat di saat Sariputra 3 kali memohon Sang Buddha sudah berkata berkali-kali, berhenti, karena Dharma ini sangat dalam, begitu dalam, sehingga bagi orang yang tidak dapat mengerti, terhadap orang yang tidak dapat menerima, mereka akan timbul pemikiran sesat atau menyimpang, akan timbul tindakan sesat dan menimbulkan hal-hal lainnya. Sekarang kita datang kemari pada aspek jejak yang telah diberikan kepada kita. Sekarang pada topik ini memasuki aspek pokok. Sang Buddha masih mau berkali-kali untuk mengingatkan dan menyadarkan kita pada saat yang lampau Sariputra menanyakan, pada saat sekarang kita para Bodhisattva yang menanyakan kembali. Jadi ketika Sang Buddha mulai membabarkan, meskipun dia akan segera menjawabnya, akan tetapi saat ini sedang mengatakan proses dari Sang Buddha dalam proses pembabarannya. Beliau kembali mengingatkan kita, berpesan kepada kita, batin kita harus sangat teguh, harus memiliki keyakinan yang mendalam. Hal ini berkaitan dengan kebenaran sejati di dunia. Berkaitan dengan jiwa kebijaksanaan kita, kehidupan kita yang datang dan pergi di dunia ini, di antara 6 alam, alam mana yang kita tuju? Ini sangat penting, tujuan utama. Jadi bagaimana mungkin kita tidak bersungguh hati? Jadi kita harus sepenuh hati, bertekad dan memiliki keyakinan yang mendalam. Selanjutnya, engkau sekalian, pada awalnya dia berkata engkau sekalian. Kalian semua harus memulai bersama-sama mempunyai satu pikiran. Ini artinya mulai mengajari kita, kalian semua harus bersungguh-sungguh dan berpikiran tunggal. Inilah welas asih Sang Buddha. Beliau mengingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan. Hal ini menunjukkan apa yang diajarkan Sang Buddha kepada kita adalah benar dan sejati, tidak palsu. Jadi kita harus bersungguh-sungguh menerimanya. Engkau sekalian, Buddha dengan welas asih mengingatkan, sebelum berceramah, terlebih dahulu mengingatkan agar mereka menjadi gagah berani dan mendengarkan dengan cermat. Setelah mendengarkannya, dapat meyakini dan mempraktikannya. Tidak boleh dikarenakan maknanya tidak jelas dan mendalam, lalu timbul keraguan dan ingin mundur. Sebelum berceramah, terlebih dahulu mengingatkan, sebelum berceramah kembali mengingatkan kita agar mereka menjadi gagah berani dan mendengarkan dengan cermat. Agar semua orang meningkatkan ketekunan mereka dan meningkatkan semangat mereka untuk mendengar dengan cermat, karena dia ingin menunjukkan awal mulanya. Semua orang harus benar-benar mendengarkan dengan cermat. Maka setelah mendengarkan dapat meyakini dan mempraktikannya. Setelah mendengar harus memiliki keyakinan dan mempraktikannya dalam tindakan nyata. Tidak boleh dikarenakan karena maknanya tidak jelas dan mendalam. Jangan mengatakan ini sangat jelas dan mendalam. Bagaimana bisa memiliki begitu banyak makna? Bagaimana bisa begitu mendalam? Dari pemikiran ini timbul rasa malas, timbul keraguan dan rasa takut. Seberapa dalamkah hal itu bisa terjadi? Ketika kita malas, maka kita akan mulai timbul keraguan, tidak dapat melangkah ke depan. Oleh sebab itu kita harus selalu waspada. Tathagata sekarang ingin mengungkapkan dan menyampaikan kebijaksanaan dari semua Buddha. Mulai saat ini tidak hanya menceritakan beberapa bodhisattva ini, tetapi juga semua Buddha, bahkan para Buddha belahan raga yang datang dari tempat lain, atau bahkan Buddha masa lampau dan para Buddha di masa mendatang. Banyak makhluk agung juga akan berada di tempat ini, mulai menjelaskan kepada semua orang bagaimana kebijaksanaan para Buddha ini dikumpulkan. Tathagata sekarang ingin mengungkapkan dan menyampaikan kebijaksanaan dari semua Buddha. Karena ingin menjelaskan urusan besar ini, makanya mengingatkan dan menasehati mereka akan kebijaksanaan yang tiada tara yang direalisasikan oleh para Buddha. Kebijaksanaan Tathagata yang memahami sebab akibat kebijaksanaan dari para Buddha adalah mendalam dan tanpa batas. Tak mampu dipahami oleh orang-orang sekarang meminjam kumpulan yang muncul dari bumi. Buddha menceramahkan panjangnya usia untuk menunjukkan kebijaksanaan Buddha yang sangat mendalam. Makanya disebutkan membangkitkan tekad teguh. Ini menunjukkan benih sebab dari membangkitkan tekad dan mulai menjalankan praktik. Jadi, karena ingin menjelaskan urusan besar ini adalah tujuan utama, bagaimana proses pembinaan diri dari setiap Buddha, bagaimana mereka menjalani 6 paramita dan segala praktiknya, bagaimana bisa mencapai tujuan utama di dunia. Proses mencapai kebuddhaan di negeri mereka ini, jadi makanya mengingatkan dan menasihati mereka harus mengajari semua orang, harus mendengarkan Dharma seperti ini. Kita semestinya dengan hati penuh hormat. Tadi kita di permulaan mengatakan terhadap 3 permata Buddha, Dharma, dan Sangha.
Kita harus dengan hormat seperti ini. Kita juga harus menghormati orang tua kita, memberi kita tubuh ini. Kita harus berterima kasih dan membalas budi. Itu yang harus kita capai. Kita membina diri harus ada sikap pembinaan diri. Kita sebagai manusia memiliki tanggung jawab sebagai manusia. Ini adalah harus memenuhi kewajiban kita, melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Ini adalah apa yang harus baik-baik kita mengamalkan sesuai yang diajarkan. Jadi Sang Buddha masih harus mendidik kita, memberikan pengajaran kepada kita, menasehati kita. Dulu dimulai dari yang sangat mudah dipahami, aspek jejak. Itu telah membuat kita melewatinya. Sekarang hendak masanya memasuki aspek pokok. Hendak memasuki aspek dari prinsip kebenaran paling mendasar ini. Harus lebih berhati-hati. Apa yang harus kita lakukan? Para Buddha di masa lalu, Buddha di masa sekarang, bagaimana melalui prosesnya. Jadi kita harus baik-baik bersungguh hati. Kebijaksanaan tiada tara yang direalisasikan oleh para Buddha. Kebijaksanaan itu bagaimana terakumulasi. Jadi, kebijaksanaan Tathagata yang memahami sebab akibat, arti mengerti, bisa membuat kita sangat jelas. Jelas akan benih sebab ini, benih apa yang kita tanam. Namun kita tidak bisa menggabungkan benih ini dengan benih itu. Tidak peduli kita menggunakan satu ember, ada beberapa jenis benih. Benih-benih ini digabungkan lalu menaburnya di tanah. Adalah beberapa jenis benih yang berbeda, maka akan beberapa tanaman berbeda yang tumbuh. Prinsip yang sama. Melakukan perbuatan jahat itu adalah menanam benih jahat, maka akan menghasilkan buah jahat di masa mendatang. Namun jika benih baik kita lebih banyak, tentu saja kekuatan baik akan lebih kuat. Jika benih jahat kita lebih banyak, maka akan lebih banyak kejahatan yang terwujud. Apakah lebih banyak kebaikan yang terwujud, kejahatan akan hilang? Kejahatan itu masih ada. Inilah mengapa kita harus sangat bersungguh hati untuk menghayatinya. Memahami sebab ini dengan jelas. Kita harus mengamatinya. Jadi kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas. Kemudian kita harus memiliki kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan. Seumur hidup ini, kita telah berada di alam manusia. Dengan segala sesuatu yang kita lihat di sekitar lingkungan kita dan sebagaimananya. Serta segala sesuatu yang bersentuhan dengan kita. Kita harus hati-hati merenungkannya dan mengamatinya dengan baik-baik. Merenungkan dengan cermat. Lebih-lebih lagi, kita perlu mendengarkan Dharma. Kita bisa memahami dengan jelas bahwa semua makhluk adalah setara, yakni kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki. Sekarang dalam kehidupan ini kita berusaha mencapainya untuk beralih dari pemahaman akan ajaran ini menjadi cermin sempurna yang agung. Dapat mengamati secara meluas dan memahami semua Dharma. Inilah yang mengapa kita perlu bersungguh hati. Jika tidak dipraktikkan dalam tindakan nyata, maka kita tidak dapat melakukan ini. Sehingga Buddha, pengetahuan sempurnanya, pengetahuan akan jalan menuju pencerahannya, kebijaksanaan menyeluruhnya. Inilah kebijaksanaan Buddha. Demikianlah Buddha menyempurnakan ketiga jenis kebijaksanaan ini, sehingga berhasil mencapai buah kebuddahan. Memiliki kebijaksanaan untuk membimbing umat manusia, sehingga kebijaksanaan dari para Buddha adalah mendalam dan tanpa batas. Kebijaksanaan Buddha sangat mendalam, sungguh mendalam, benar-benar mendalam. Namun kita semua tidak mengetahuinya karena kebijaksanaan itu sangat mendalam. Bagaimanapun kita tidak boleh tidak tahu, sehingga sekarang meminjam kumpulan yang muncul dari bumi. Sekarang, saat ini, selagi permukaan bumi sedang terbelah, bibit-bibit pun bermunculan. Meminjam kondisi ini untuk menjelaskan kepada semuanya. Sebenarnya, asal mula dari sebab atau benih ini berasal dari hal-hal yang sudah ada sejak masa lampau dan terkubur di dalam bumi. Sama seperti kita semua, niatan bajik yang kita miliki selalu terkubur di dalam lubuk hati kita. Sifat hakiki yang demikian adanya, yang pada mulanya sudah dimiliki oleh semua orang, selama ini terkubur dan saat ini telah muncul. Sehingga saat ini telah muncul pikiran terbuka dan menjadi paham. Saat ini Buddha menjelaskan kepada kita, menjelaskan mengenai asal muasal benih sebab ini. Bagaimana bisa datang, maka harus menjelaskan panjang usia, sehingga untuk menunjukkan kebijaksanaan Buddha yang sangat mendalam. Asal usul dari benih ini yaitu ada berapa lama, berapa dalam. Sedemikian sepanjang perjalanan memberitahukan kita. Maka yang disebutkan memakaikan tekad teguh. Kamu mesti teguhkan hati, tekad yang kokoh untuk menunjukkan tekad, menunjukkan benih
sebab membangkitkan tekad untuk mulai praktik. Dari mulai bangkitkan satu tekad awal dari awal hingga sekarang, benih sebab yang terus bertambah. Sehingga 6 paramita dan segala praktiknya kita selalu mengatakan, apakah itu 6 paramita dan segala praktiknya adalah demikian? Membangkitkan tekad yang teguh dan juga menunjukkan membangkitkan tekad awal. Mulai dari tekad itu dari awal hingga sekarang, segala praktik ini, benih sebab ini adalah demikian. Tidak berhenti, tidak terputus, demikian terus berkelanjutan. Disebut 6 paramita dan segala praktiknya. Benih sebab sempurna dan buah pencapaian terpenuhi dapat mencapai kebudahan. Tetapi di antara ini, sangat penting. Niat pertama membangkitkan tekad. Apakah kita berada di sebersih pikiran ini? Apakah kita telah lepas? Semestinya tidak. Tidak lepas. Kita baru terus-menerus dan tiada berakhir. Demikian sepanjang jalan 6 paramita dan segala praktiknya. Tentu saja ini mesti datang dari tekad hati kita sendiri sehingga Bodhisattva membina diri. Mesti terus berjalan dari sebersih pikiran ini. Prosesnya harus membangkitkan rasa hormat ini, mengecilkan diri sendiri dengan hormat orang yang paling dekat. Rasa hormat yang kita tunjukkan dengan sendirinya terhadap orang banyak serupa juga seperti bapak, ibu, guru, dan teman. Rasa hormat yang demikian ini adalah awal dari pembinaan diri kita. Singkat kata, menjadi orang yang sangat baik, ada dharma yang didengar, hanya perlu kita selalu senantiasa bersungguh hati.